Allah itu seolah-olah butuh sekali ditasyakuri atau berterima kasih kepada hambanya, ciptaannya, untuk selalu berucap terima kasih. Jawabannya adalah surah Ibrahim, la azidannakum la in kafartum wa la in syakartum la zidadakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ibrahim ya, ayat 6. Itu ketika kita pandai bersyukur, maka nikmat kita, karunia yang diberikan oleh Allah, rezeki kita akan terus ditambahkan. Tetapi ketika kita tidak bisa bersyukur, maka kita masuk ke dalam orang-orang yang kufur, dan azab Allah menanti, tentunya yang lebih pedih. Salam tahniah, salam tahiyah, salam mahabbah ila Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang bersyukur itu dia akan masuk ke dalam iringan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang tidak menyadari bahwa sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini hanyalah 99-nya tersimpan di akhirat, dan itu diberikan hanya khusus, wabil khusus kepada orang-orang yang beriman kepadanya, sebagaimana sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Selalu kita dianjurkan oleh baginda Rasulullah setiap mengawali aktivitas pekerjaan kita supaya kita membaca basmalah, mengakhiri dengan alhamdulillah. Lagi-lagi kita dibentuk oleh Nabi Muhammad supaya kita itu selalu ingat, selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rahman di sana itu Maha Pengasihnya Allah teruntuk dan kepada semua makhluknya, baik itu makhluk yang tidak beriman sekalipun, kufur sekalipun, nggak akan tertukar rezekinya. Dan itu kita sebagai orang yang beriman harus memahami betul buktinya. Nah, ini sekaligus menjawab tuh ada pertanyaan, kenapa sih Pak? Itu teman saya rajin sekali sholat, mau saya rajin sekali ibadah, tapi kok saya begini-begini saja. Nah gitu. Dan itu nggak pernah taat Pak, tapi rizkinya, karunianya melimpah ruah, enak-enak saja hidupnya Pak, aman-aman saja. Karena Allah telah mengguyurkan rahmatnya, kasih sayangnya itu bukan hanya teruntuk orang yang rajin ibadah, taat kepada Allah saja, tidak, tapi semua makhluknya itu oleh Allah diberikan rizki yang tak pernah tertukar. Tapi di lafaz berikutnya Ar-Rahim, Allah akan mengkhususkan nanti di akhirat orang-orang yang beriman bertakwa kepadanya akan diberikan kekhususan. Maka Nabi dalam kesempatan la yadkhul jannata ahadukum, wahai sahabat-sahabat sekalian, tidak akan pernah masuk surga kalian semuanya. Kaget. Wala anta ya Rasulullah, wala ana illa anta ghammadani Allahu bi rahmatin min Allah, kecuali karena rahmat Allah. Wah, bingung semuanya. Nggak akan bisa masuk surga kecuali karena rahmat Allah. Dan ini sering sekali saya sampaikan. Banyak sekali orang yang dalam hal ini, dalam hal ibadahnya kepada Allah, seolah itu sudah maksimal bahkan sempurna gitu, ternyata tidak diridhai oleh Allah. Masih ingatkah kita ketika ada seorang yang namanya Hashim, seorang sufi, seorang zuhud, wira'i, bahkan saking ia ingin sekali mendapatkan lazatnya beriman, bertakwa kepada Allah, tinggalkan keluarganya, tinggalkan penduduk masyarakat sekitarnya, tinggalkan saudara-saudaranya, pergi ke suatu tempat yang tempat itu sulit sekali dijamah, dilalui, dilewati oleh orang, melewati samudra, lautan, melewati perbukitan, gunung, sampailah di suatu tempat di atas gunung. Ibadah dia Pak. Dan ini sudah pernah terjadi di zamannya kaum atau umatnya Nabi Musa. Ibadah di sana dalam kesendirian, seolah ibadahnya itu adalah ibadah yang benar-benar perfect, sempurna, tidak diganggu oleh makhluk yang lainnya, oleh kesibukan-kesibukan dunia dan kesibukan-kesibukan amaliyahnya yang berurusan dengan manusia-manusia. Nah, ini sekaligus juga menjawab Pak, siapa orang ini? Orang yang tak berkeluarga, dia tak beristri, menganggap bahwa kesendiriannya itu jauh akan dialaminya lebih nikmat ketika beribadah kepada Allah. Namun ketika ia di sana dalam peribadatannya yang umurnya hampir 40 tahun,
di penghujung hampir umur 40 tahun sebagaimana permintaannya, supaya dimatikan di usia-usia terakhir atau di ibadahnya umur 40 tahun. Nah ini akhirnya kemudian datanglah malaikat utusan Allah dalam wujud manusia di malam pertiga, menemui, dan Hasyim ini sungguh sangat kagum. Dalam pikirannya senang sekali karena yang menemuinya adalah memperkenalkan diri sebagai malaikat. Wah, ini pasti akan menyampaikan kabar baik. Ternyata kabar buruk, Pak. Apa yang disampaikan oleh malaikat? Saya diutus oleh Allah untuk mengkabarkan, menyampaikan bahwa ibadahmu selama ini tidak diterima oleh Allah karena ada kesalahan fatal. Loh, kenapa? Kau tinggalkan keluargamu, kau tinggalkan anak istri, kau tinggal, dia belum beristri, kau tinggalkan orang tuamu, kau tinggalkan masyarakatmu. Itu yang membuat Allah tidak ridho. Maka kembalilah. Karena ada salah satu di antara orang-orangmu, masyarakatmu, keluargamu itu ada yang membutuhkan pertolonganmu, walaupun kau orang yang tidak punya harta. Fisikmu yang sehat, tenagamu. Ada di sana banyak orang yang membutuhkan pertolonganmu. Kau adalah termasuk salah satu orang yang paling cerdas, dewasa dalam pemikiran. Kaummu adalah kaum yang awam. Kau dibutuhkan kecerdasanmu, kau dibutuhkan leadership kepemimpinanmu, kau dibutuhkan uluran tanganmu. Apalagi kau punya harta, dibutuhkan karena di antara salah satu mereka ada yang lapar, nangis, Pak, pingsan, baru balik, berbaur lagi. Dan gak lama, kalau tadi umur ibadahnya 40 tahun, ini umur 40 hari, di penghujung umur 40 hari datang lagi malaikat. Kini Allah tersenyum, Allah ridho. Artinya bahwa ternyata hablum minallah, hablum minannas harus seiring sejalan. Dan banyak riwayat-riwayat hadis, Allah itu tidak ridho kepada hambanya yang seolah-olah merasa paling sekali perfect ibadahnya atau fokus khusus ibadahnya kepada Allah saja, tapi ibadah sosialnya kurang. Nah ini dia. Nah inilah yang sebenarnya dicontohkan dalam kehidupan Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu adalah satu-satunya makhluk mulia, dan teruntuk umatnya adalah contoh teladan yang paling sekali terbaik. Nabi mencontohkan bagaimana beliau itu menjadi hamba Allah sekaligus pemimpin umat. Bukan hanya pemimpin umatnya saja, tapi pemimpin seluruh alam semesta. Tawaduknya, rendah hatinya. Bahkan beliau oleh Allah pun kan juga sudah digaransikan, diberikan sifat maksum, terpelihara, terjaga dari sifat dosa, maksiat. Tapi beliau itu selalu mencontohkan kepada keluarga, kepada sahabatnya, kepada umatnya, bagaimana ia adalah seseorang hamba Allah yang selalu sadar terhadap kondisi, selalu sadar terhadap dirinya sebagai hamba Allah, sebagai makhluk, sebagai ciptaan. Syukurnya Nabi Muhammad itu tiada henti sampai kesehariannya. Malam begini, pagi, subuh, salah satu sahabat ada yang mengamati betapa luar biasa Nabi, sampai kaki, tumit kakinya itu terlihat bengkak. Ini pertanda bahwa Nabi ini dalam sepertiga malamnya tak pernah lepas dari yang namanya sholat, sujud. Sampai kemudian ada kesempatan ia bertanya, wahai ya Rasul, engkau ini adalah Nabi Rasul yang sudah dijamin surga oleh Allah, lalu kenapa engkau sampai segitunya kaki nyenengan ini kok sampai bengkak? Engkau lakukan ibadah semalaman. Maka Nabi menjawab, apakah aku salah ketika aku ini mencintai Allah untuk selalu bersyukur kepada, gitu. Maka menangislah sahabat ini mendengar penjelasan, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah tidak boleh jika aku ini menjadi seorang hamba yang pandai syukur kepada Allah? Pertanyaannya, apakah kita sudah mencontoh
kesibukan aktivitas Nabi di pertiga malam dalam kesehariannya? Tentu jawabannya ada pada masing-masing diri kita. Sampai sebegitunya Nabi Muhammad. Maka dari kisah tersebut bahwa dapat dipahami Rasulullah itu adalah satu-satunya makhluk ciptaan Allah, manusia yang pandai sekali bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu mencontohkan kepada umatnya. Dan syukur itu jangan kemudian dipahami hanya cukup dengan biqaulil hamdulillah, lisan saja tidak, tapi hati, Pak. Maka dalam kesempatan lain Nabi pun juga menyampaikan, ingat, dalam diri manusia itu ada segumpal darah yang namanya hati. Kalau ia baik, maka baik outputnya. Kalau dia buruk, maka buruk juga outputnya. Nah, hati inilah yang menyebabkan kita terkadang qaswatul qalb, keras, sehingga tidak mendapatkan kebaikan, sehingga kita susah sekali untuk bersyukur kepada Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, maka akan masuk yang namanya penyakit-penyakit hati, sum'ah. Orang yang suka menceritakan amalnya sendiri, sering atau senang sekali mendapatkan pujian. Hasad, merasa tidak suka dengan kenikmatan yang dialami, diberikan oleh Allah kepada teman, sahabatnya, saudaranya. Riya, takabur, sombong, keakuannya yang setiap hari ditunjukkan, seperti iblis, laknatullah. Gara-gara kesombongan iblis, nah, tidak mau sujud kepada Adam, Allah turunkan, bahkan Allah vonis dia sebagai penduduk neraka pertama dan selama-lamanya, badan abada. Nah, kalau ada sekarang makhluk Allah yang sudah mengaku beriman tapi dia tidak bersujud kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ia lebih sombong daripada iblis, laknatullah. Kullu maksiatin nasya'at, setiap maksiat yang dikerjakan oleh anak cucu Adam yang tumbuh an syahwatin, dari keinginan, fa innahu yurja ghufranuha, maka sesungguhnya itu masih ada kesempatan dan Allah mudah untuk mengampuninya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ayat lain, innallaha ghafurur rahim. Karena ada kata at-tawwab. At-tawwab itu artinya adalah hamba-hamba Allah yang bergelimang, yang gampang sekali melakukan kesalahan dosa. Tapi at-tawwab itu makna yang lainnya, Allah penerima taubat. Maka hadis Nabi, kullu bani Adam khata'un, setiap anak cucu Adam pasti melakukan kesalahan. Wa khairu khata'ina, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan segera ia insaf sadar. At-tawwabun, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kesalahan dosa yang karena keinginan, ini kan sifat kita, gampang sekali. Itu ketika kita minta ampun kepada Allah. Nabi pun juga sudah mengajarkan kepada kita supaya kita itu rajin sekali beristighfar. Allah membuka pintu taubat, mengampuni semua dosa-dosanya. Tapi kalau maksiat itu tumbuh dari kesombongan, kullu maksiatin nasa'at an kibrin, maksiat yang tumbuh dari kesombongan seperti sombongnya iblis tadi, fa innahu la yurja ghufranuha, maka yang seperti itu susah sekali mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat subuh, bujang subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kiber, yang merasa aku, yang merasa lebih besar, yang merasa lebih tinggi, ini sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sifat yang ditanamkan oleh iblis kepada anak cucu Adam untuk selalu dipepet supaya memiliki sifat takabur ini. Maka mudah-mudahan takabur, sifat-sifat kesombongan yang sesungguhnya yang berhak untuk sombong itu hanyalah Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini walaupun ada dalam diri kita, tapi mampu kita kontrol dengan keimanan, ketakwaan kita, Bapak Ibu, supaya kita hilang sifat-sifat atau penyakit-penyakit hati dari ujub, merasa bangga dengan apa yang ia kerjakan. Dan bersyukur berikutnya, selain lisan, selain hati kita ya, supaya bersih, supaya hati kita kolbun salim, bukan kolbun marid.
Sehingga ketika kolbun salim yang artinya adalah hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati, maka Pak yang lainnya insya Allah akan menjadi baik secara otomatis. Sebagaimana sabda Nabi tadi. Nabi juga katakan dalam kesempatan lain, dalam hadis Nabi, bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah itu sesungguhnya tidak melihat dari sisi rupa kalian, fisik kalian, harta kalian, tapi yang Allah lihat itu adalah ketakwaan hati kita. Nah, itu artinya sekali lagi bahwa Allah itu tidak memberikan pahala, tidak menilai hambanya itu dari perilakunya yang kelihatan baik, fisiknya yang baik, hartanya yang baik dan seterusnya, tapi adalah ketakwaannya. Maka dalam kesempatan lain di dalam hadis Nabi yang lain pun juga Nabi katakan bahwa ketakwaan kita inilah yang menyelamatkan kita. Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan masih banyak lagi ayat-ayat tentang takwa. Pejuang subuh, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di bulan Rajabiyah ini Bapak Ibu, satu sisi di tahun baru kita oleh ulama kita diajarkan supaya tadi bermuhasabah, terus selalu bersyukur terhadap semua nikmat-nikmat Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita tidak dapat menghitungnya. Maka kemudian kita diperintahkan, diajarkan oleh ulama kita di tahun-tahun baru seperti ini untuk bermuhasabah terus. Dan bermuhasabah yang baik itu adalah bermuhasabah, menghitung-hitung apa yang sudah kita kerjakan dalam hal beribadah, dalam hal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah lihat hati kita apakah memang benar-benar sudah bersih. Sesi minggu lalu saya sampaikan ada penyakit-penyakit yang sesungguhnya penyakit itu tumbuh dari perilaku kita. 6 hal yang mengikis, dapat merusak pahala-pahala yang kita hasilkan dari amal perbuatan kita. Sesi lalu sudah saya sampaikan, di antaranya adalah qaswatul qalb tadi, hati yang keras. Maka kemudian setelah kita bermuhasabah di tahun baru kemarin, menyadari tahun yang akan datang dan hari-hari yang akan kita lewati ini sebenarnya adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah. Kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk kita supaya kita memperbaiki, badiru bil amalis sholih, memperbaiki amal-amal kita agar menjadi terus amal-amal yang soleh. Lalu di bulan Rajab ini jangan lupa bahwa ada peristiwa penting, peristiwa bersejarah yang tak boleh kita lupakan Bapak Ibu. Dalam surah Israel di ayat pertama kita diingatkan, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kita diingatkan lagi dengan peristiwa. Sungguh banyak kita dihadirkan, diciptakan waktu-waktu tertentu, waktu khusus dengan kisah asbabun nuzul yang melatar belakangi sejarah-sejarah yang membuat kita menjadi terinspirasi, termotivasi supaya kita mengenang kembali kisah-kisah itu. Di antaranya adalah bulan Rajabiyah yang di situ ada makna penting bahwa Nabi dalam peristiwa Mi'raj itu diperintahkan untuk memberikan amanah Allah berupa sholat, dan ini yang harus kita jaga. Dan tatkala Nabi Muhammad usai melaksanakan Mi'raj, ada makhluk selain sahabat-sahabat Nabi yang langsung percaya, Abu Bakar Siddiq, istrinya Khadijah Al-Kubra dan yang lainnya, mereka mempercayai, mengimani peristiwa itu. Ada satu makhluk yang menebar kebencian. Tak masuk akal kalau nabimu dalam waktu yang hanya sekejap, waktu-waktu sepertiga malam sampai kemudian subuh sudah sampai lagi di dunia, yang katanya nabimu dimi'rajkan, dinaikkan ketemu dengan Allah, melewati langit 1, 2, 3 sampai 7, mustahil, itu nggak bisa diterima oleh akal. Dan sampai sekarang pengikutnya banyak. Itu yang kemudian sering sekali dibuat senjata untuk menghantam. Ini Islam kadang-kadang nggak rasional, nggak masuk akal.
Dan masih banyak yang lain. Ini kesempatan buat mereka untuk menyerang. Akhirnya dipancing kita, Pak. Nah, bagi orang-orang yang terlalu mengandalkan akalnya dalam urusan agama, dalam urusan tauhid, dalam urusan akidah, gitu. Nah, ini mereka kemudian terjebak dan akhirnya mengiyakan. Padahal dalam urusan ini wajib lagi bagi kita untuk mengimaninya, sebagaimana yang sudah diimani oleh para sahabat-sahabat kita. Sampai kemudian Allah naskan dalam Al-Quran surah Israel tadi, Israel ayat pertama, itu menunjukkan bahwa benar adanya bukti Nabi di Mi'rajkan. Itu tidak ada lagi perdebatan. Wajib hukumnya kita mengimani, mempercayai. Nah, maka siapa makhluk yang tadi tidak percaya, yang menebarkan kebencian, yang membangun opini, yang menyerang setiap bulan-bulan Rajabiyah seperti ini, mengatakan tak benar tuh Nabi Muhammad kalau Mi'raj. Awwalu man qasaddin bi ra'yihi fahuwa iblisun. Iblis, Pak. Lagi-lagi iblis. Pertama kali makhluk yang mengotak-atik kebenaran dalam beragama, dalam berislam adalah iblis. Dia lupa bahwa Nabi Muhammad itu diberikan wahyu berupa Al-Quran untuk disampaikan kepada umatnya. Dia iblis lupa dan mungkin memang dalam tujuan dia selalu menggoda manusia, anak cucu Adam, terutama umat Muhammad, dengan berbagai upaya. Memang dilupakan bahwa umat Muhammad ini punya pusaka, punya peninggalan Nabi, punya panduan yang namanya Al-Quran, sebagai hudal lil muttaqin, sebagai hudal lin nas. Nah, kalau itu kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita, tentu, Pak, kita seperti berjalan yang dikawal. Kita seperti berjalan dalam kegelapan yang selalu kita diterangi oleh cahaya. Tak akan tersesat. Kita berada di jalan yang lurus menuju mardhatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Begitu Bapak Ibu pejuang subuh, sahabat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah yang lainnya di bulan Rajabiyah ini supaya kita ini mengambil sisi positifnya selain makna sholat yang harus kita pertahankan. Sisi lainnya adalah kita di bulan Rajabiyah ini diingatkan oleh Allah dan oleh Rasulnya supaya kita ini sebentar lagi akan menghadapi bulan yang mulia, yakni Ramadan. Agar kita prepare bersih-bersih, Pak, karena kita akan kedatangan tamu ibaratnya. Orang yang akan kedatangan tamu istimewa, rumahnya dibersihkan, halamannya semuanya ditata rapi supaya estetik semuanya. Bersih-bersih hati, bersih-bersih diri untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Maka ulama kita mengajarkan kepada kita dan mengingatkan bahwa Rajab itu syahrun zar'un, bulan penanaman. Kita menanam di bulan Rajabiyah kebaikan, amal ibadah kita tingkatkan. Di bulan Syaban dikatakan sebagai syahrun syakyun, bulan menyirami tanaman. Apa yang sudah kita tanam, apa yang sudah kita kerjakan, Pak, mengawali kebaikan-kebaikan, memperkuat kebaikan-kebaikan, amal ibadah di bulan Rajab ini, di bulan Syaban akan makin kuat, makin tumbuh karena kita siram. Dan di bulan Ramadan kita akan memanennya. Wa syahrun Ramadan syahrun hasadun. Ramadan bulan panen kita. Seluruh amal ibadah yang kita kerjakan dilipat gandakan oleh Allah pastinya. Nah, itu Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir sekali yang ingin saya sampaikan di kesempatan kajian subuh pada pagi hari ini, jangan sampai kita mudah sekali terjebak dalam angan-angan yang kadang-kadang angan-angan ini kalau tidak kita kontrol dengan iman takwa, sekali lagi dirubah angan-angan kita ini menjadi angan-angan yang tamani, mengharap sesuatu yang tidak datang kepastiannya.
dijebak, dibelokkan oleh iblis dan CS-nya, setan. Kadang-kadang kita sudah menata, sudah menyusun planning kita di tahun baru ini dengan segala program yang baik. Namun ternyata kita lupa bahwa program-program itu, planning-planning itu sebenarnya menyesatkan kita. Di antaranya adalah jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang terjebak dalam angan-angan yang hanya sekedar angan-angan atau harapan. Jangan sampai kita menyesal menjadi orang-orang yang nantinya kita menyesal di kemudian, seperti penyesalannya minal kafirin minal fasiqin. Bapak Ibu, mereka menyesal bahkan dalam Al-Quran. Mereka mengatakan, ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kami menyesal. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ternyata kami melihat di alam kubur ini berbagai macam gambaran-gambaran siksaan nerakamu, dan bahkan kami merasakan itu semuanya, dan kembalikan kepada kami ya Allah akan kehidupan seperti di dunia, maka niscaya kami akan menjadi orang-orang yang baik. Kemudian yang lainnya yang terjebak dalam angan-angannya dulu, sehingga kemudian dia tak pernah menjadi orang yang bertobat, bahkan tak pernah menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah. Mereka menyesal. Dalam Al-Quran diingatkan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, kami menyesal semuanya. Andai Engkau berikan kesempatan sedikit waktu saja, Engkau hidupkan kami lagi di dunia, maka kami akan menjadi orang yang baik, akan rajin bersedekah. Mereka menyesal Pak, karena angan-angannya yang akhirnya menyebab dia menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah. Sekarang ini banyak sekali amaliyah-amaliyah yang seolah itu membuat kita banyak untung. Ternyata kita terjebak. Dianggapnya pertama itu adalah solutif sebagai jalan keluar dari segala permasalahan. Kita nggak ngerepotin tetangga, nggak ngerepotin saudara. Ketika kita terlilit sekali, nggak ada lagi uang, kemudian apa yang terjadi? Alih-alih dia menghindari supaya nyaman, nggak enak sama tetangga, sama saudara, dia kemudian terjebak dalam kegiatan judi online ataupun pinjol. Nah ini dia. Pada akhirnya apa yang terjadi sudah bisa kita gambarkan, sudah bisa kita tebak, karena kita sudah diberikan contoh korban-korban yang banyak berjatuhan, bahkan tidak sedikit merenggut nyawa. Nah ini Bapak, ternyata bukan lagi setan yang menggoda kita, tetapi kadang-kadang itu yang mengajak kepada kita justru adalah kehidupan-kehidupan yang kita alami, yang rata-rata datangnya adalah dari manusia. Maka mungkin inilah yang disebut setan dalam rupa manusia, dalam wujud manusia. Diajaklah kita, kemudian kita terjebak di dalamnya. Maka mengingatkan, mudah-mudahan jangan sampai kita terjebak dalam hal itu. Ujang subuh, sahabat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling terakhir sekali, maka di bulan Rojabiah ini mari kita benar-benar momen ini kita gunakan, kita fungsikan menjadi bulan perenungan, menjadi bulan semangat kita untuk kembali mendapatkan Ramadan, agar kita kelak menjadi orang-orang terpilih dalam memelihara ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sesungguhnya bekal ketakwaan kita untuk menghadap Allah. Jangan sampai kemudian kita makhluk lemah yang kita ini mudah sekali terjebak tadi, kemudian kita tidak
atau bukan makhluk yang spesial seperti makhluk-makhluk atau sahabat-sahabat Nabi. Abu Hurairah misalkan, Bapak. Abu Hurairah itu ketika melihat mendengar Nabiullah Muhammad ketika sudah usai melaksanakan subuh seperti ini, ternyata yang ia lihat yang jadi imam bukan Nabi, dan ternyata ada kabar bahwa Nabi sedang sakit. Dan ternyata pula di hari itu Nabi betul-betul parah sakitnya sehingga tidak bisa bangun. Semuanya menunggu antri di depan pintu rumah ingin mendengar kabar terakhir bagaimana perkembangan progres Nabiullah Muhammad. Ternyata Abu Hurairah ketinggalan info bahwa Nabi sudah beberapa waktu tidak bisa memimpin sebagai imam sholat. Maka Abu Hurairah nangis di situ. Sampai kemudian ditanya oleh sahabatnya, "Kenapa engkau nangis wahai Abu Hurairah?" "Ya, seorang Nabi mulia menjadi panutan kita." Mungkin feelingnya Pak berkata, sehingga ia sampaikan, "Aku nangis bukan karena urusan dunia, aku nangis bukan karena urusan-urusan yang lainnya. Aku khawatir yang biasa saja ini ketika nanti dipanggil Allah, perjalanan menuju akhirat ini yang sangat lama dan aku kurang bekal." Itu yang ditangisi oleh Abu Hurairah. Padahal Abu Hurairah itu adalah salah satu sahabat Nabi yang hanya hidupnya 4 tahun mendapati hidup bersama-sama dengan Rasulullah. Tapi 4 tahun itu ia gunakan sebaik-baiknya, Bapak. Selalu mepet, selalu dempet, selalu dekat. Apa yang ia lihat selalu dicatat, dihafalkan. Sehingga Abu Hurairah ini hafalannya banyak, Pak. Mengalahkan bahkan Sayyidatina Aisyah. Aisyah yang hafal 2700 sekian hadis, si Abu Hurairah ini dapat menghafal sekitar 4000 sekian, hampir 5000 hadis. Sikoh kuat hafalannya. Ya karena dia terus memantau. Dan Aisyah memang selain sebagai istri juga aktivitas yang lainnya sebagai Ummul Mukminin. Dan Abu Hurairah lebih banyak menghafalnya. Ini pun mengakui bahwa bekal menuju akhirat itu masih dirasa kurang cukup, Pak. Nah, ini sekaligus tamparan buat kita semuanya. Karena masa tunggu mau masuk ke dalam akhirat, urusan akhirat, kita masih ada di alam kubur. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu tempat terakhir kita hidup di dunia dan merupakan awal tempat yang kita akan masuk ke dalam urusan akhirat. Itu penantiannya lama, Pak. Umat Nabi Adam, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim sampai seterusnya sampai sekarang masih ada di sana. Dan umat Muhammad lah umat terakhir yang enak dibangunkan, dibangkitkan pertama kali oleh Allah untuk dihisab. Umat-umat sebelumnya jauh belum dihisab. Abu Hurairah ini takut ketika dihisab itu masih kurang bekalnya, Pak. Maka satu-satunya bekal adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentu didasari dengan iman takwa kita. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang lebih baik lagi dalam kehidupan kita, dan terakhir kita ditakdirkan oleh Allah dalam kematian bihusnil khatimati ala dinil Islam, sehingga ketika di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa nafa'ani wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup dengan doa majelis, barangkali ada yang disampaikan atau ditanyakan, silakan diberikan kesempatan bertanya. Monggo Bapak. Kayaknya masih hujan di luar. Nah, ya, sambil menunggu hujan reda. Baiklah, Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dapat menambah ilmu dan wawasan keislaman kita. Amin, Allahumma amin. Akhirnya mari kita duduk. Majelis ini dengan sama-sama membaca doa pertama majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.
Awas deh. Oke. Hai Bapak. Bapak. Ini nggih. Ngoten, Mbak. Wah, coba kayak wa akhrijna min bainihim salimin amma ba'd. Segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja kita haturkan kepada Sang Penguasa, kepada Sang Pencipta. Allah menguasai segala-galanya yang ada di seluruh alam semesta. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Kita diingatkan oleh ayat ini bahwa dalam penciptaan langit bumi, sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang malam, itu adalah tanda bukti kebesaran kekuasaan Allah. Dan kita sebagai orang-orang yang beriman kepadanya, maka wajib hukumnya menggunakan akal sehat kita untuk mempercayai, mengimaninya. Allah yang maha mencipta atas segala, termasuk yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Likulli ummatin ajal, hingga sampai pada batas waktu yang Allah tentukan. Maka tatkala kita semuanya sebagai orang yang beriman memahami sekaligus mengimani juga bahwa Allah pun yang punya hak prerogatif terhadap nyawa kita. Kapanpun kita akan dipanggil olehnya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan kita pasti akan siap. Tak boleh kita kemudian mengeluh berputus asa, mengeluh ataupun mungkin kadang-kadang kita putus asa. Lebih baik mati daripada menanggung beban derita, beban nestapa. Itu adalah salah besar dan kita masuk ke dalam orang-orang yang putus asa. Allah larang kita untuk putus asa. Jangan berputus asa. Maka rahmat Allah lebih luas daripada yang menjadi keluhan kita semuanya. Maka mudah-mudahan kita semuanya dijadikan hambanya sebagai orang-orang yang pandai bersyukur selalu akan apa yang sudah ada dalam kehidupan kita yang sudah kita alami. Puji kita haturkan kepada Rabbil Izzati, Allah yang telah memberikan kita nikmat karunia rizki yang tak pernah berhenti. Allah Sang Maha Ghafur yang tak pernah tidur dan selalu memberikan kita nikmat panjang umur. Termasuk saat ini kita sudah dipertemukan dengan bulan Januari. Kemarin kita sudah menyaksikan tahun baru di mana-mana, kita melihat dan mendengar petasan sudah kesana kemari. Lebih banyak yang meresahkan daripada membahagiakan. Nah ini tapi sudah menjadi adat budaya yang terus-menerus nggak bisa dilupakan. Oleh karenanya maka kita selalu bersyukur kepada Allah bahwa ternyata kita pun juga ditakdirkan oleh Allah, qadarullah, kita berada di bulan Rajabiyah yang sekaligus juga bulan baru, dan menandai mengingatkan kepada kita bahwa kita di bulan Rajab seperti ini didoakan oleh Nabi kita, Allahumma ballighna fi Sa'ban fi Rajabin wa Sa'ban, Allahumma barik lana fi syahri Rajabin wa Sa'ban wa ballighna fi syahri Ramadan. Ini doa Nabi kita, didoakan supaya kita itu di dalam bulan Rajab ini selalu dalam keberkahan Allah. Demikian juga bulan Sa'ban dan berikutnya dipertemukan kita sebentar lagi dengan bulan Ramadan agar kita dipanjangkan umur ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur tiada kata yang paling indah selain ucapan Alhamdulillah. Adalah kata yang terucap dari bibir hamba Allah
yang setiap saat, setiap detik, setiap waktu, dan bahkan setiap sholat-sholat kita lantunkan, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pertanda bahwa kita adalah hambanya yang sudah dibentuk atau sudah digaransikan oleh Nabi lewat peristiwa Mi'raj. Kita telah melaksanakan amanahnya, itu sholat, yang di dalamnya adalah ucapan-ucapan syukur kita kepada Allah, pujian-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah terus kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru nafsih